Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, udah malam, udah santai, udah melakukan semua kegiatan di hari Jumat. Dan kayaknya kali ini saya akan bahas sesuatu yang berbeda lagi. Bukan bahas kopi, tapi bukan bahas roasted bean yang dari satu roastery atau membahas green bean, tapi kita akan iseng membahas varietas, tentunya versi kopi-kopi ala-ala suka-suka. Mungkin akan ada beberapa data-data yang nggak up to date, ya udah tinggal direvisi di kolom komen, atau ya ini mungkin based on knowledge ala-ala suka-suka aja. Kalau memang kurang ya tolong dilengkapin aja, kita saling melengkapi satu sama lain. Oke, kita akan membahas varietas kopi yang pada akhirnya akan mempengaruhi ke kualitas kalau buat saya. Jadi varietas equal to kualitas. Oke, kita akan mulai ya. Semoga waktunya cepet. Apa sih varietas itu? Oke, varietas itu adalah seperti kita memahami sebuah universe. Kalau di komik itu kan ada tuh universe-nya Marvel, universe-nya DC gitu. Sama, kopi juga ada universe-nya kopi. Kalau anak saya tuh Ranting, ada universe-nya dinosaurus gitu kan. Dia lumayan memahami universe-nya dinosaurus. Kalau saya hanya taunya Tyranno diproduksikan juga ketuker-tuker. Jadi hanya sebagian aja tuh yang intuit banget. Jadi varietas itu ya kayak universe lah, bayanginnya ya, universe-nya, atau ya kayak alam semestanya kita gitu. Jadi nggak gampang, tapi nggak susah juga kalau kita mau mempelajari. Kalau saya bilang ke Ranting, Ting, nggak ada loh di dunia ini yang susah. Kalau kita mau usaha, pasti kita bisa. Yang jelas coba dulu aja. Nanti juga lama-lama akan terbiasa dan jadi bisa gitu. Jadi sebenarnya gampang kok memahami universe-nya kopi. Oke, ini sebenarnya universe-nya kopi banyak banget sih sebenarnya, flow chart atau mind mapping atau family tree kayak gini. Kalian bisa dari sini sebenarnya kalian udah bisa memetakan kopi itu sebenarnya root kopi yang kalian minum itu dari mana. Dari sini bisa kalian petakan. Jadi dari suku Rubiaceae, lalu turun ke Arabica, lalu ke Robusta, lalu ke Liberica. Nanti berikutnya adalah family tree yang saling keterikatan satu sama lain. Bahkan mungkin ada yang terpisah, ada juga yang terikat satu sama lain. Oke. Lalu ya seperti yang saya bilang, memahami universe kopi sama ribetnya dengan memahami universe-nya Marvel. Saya nggak paham sih. Teman saya yang sangat Marvel banget itu kalau ditanya tahu banget detailnya. Jadi kalau saya cuma tahu permukaannya doang nih. Kalau udah belakang saya nggak tahu. Tapi kalau teman saya nih, belakangnya tahu banget nih. Si ini sama si ini, waduh, ribet banget dengerinnya. Kalau saya enjoy aja. Nah mungkin bagi sebagian orang kopi adalah enjoy aja ya gitu. Iya sih, saya juga enjoy aja tanpa harus memahami lebih kompleks. Tapi kalau udah bicara harga, bicara klaim, saya harus tahu gitu kan. Oke, lanjutkan. Jadi seperti yang saya bilang, sama halnya ketika Ranting sangat tergila-gila banget sama dinosaurus. Dia paham banget tuh dinosaurus, sampai telur-telurnya, sampai dinosaurus terbesar dan terkecil dan lain-lainnya. Sama sih orang-orang yang hanya cinta banget aja mungkin yang paham tentang universe-nya kopi. Kalau saya seperti biasa, ala-ala suka-suka. Minum dulu, sebentar ya. Oke, dilanjutkan. Tapi apa sih si varietas itu?
Sederhananya tuh kayak semacam bibit kopi unggulan dari hasil riset tentunya, dan biasanya kalau bibit unggul itu tersertifikasi biasanya karena dia melalui riset yang kayaknya nggak cuma sehari 2 hari, tapi memang kayak ada mungkin sampel 10 jenis 10 kopi atau 20 atau 30 kopi, tanaman kopi dari satu varietas. Dia akan diteliti per harinya itu, misalkan dia tumbuhnya kayak gimana, daunnya kayak gimana, lalu sampai buahnya kayak gimana. Mungkin dari 20 atau 30 itu satu yang unggul. Nah, yang unggul inilah yang dia kembangkan menjadi satu varietas, lalu dikembangkan dan diberikan ke si petani untuk ditanam, dan sehingga akhirnya menyebar di mana-mana. Atau kalau nggak diteliti, misalkan dia secara natural memang bermutasi menjadi bibit unggul. Bibit unggul secara natural ini biasa dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya sehingga dia menjadi bibit yang unggul, didukung oleh unsur hara, unsur iklim, unsur tanah, dan unsur petani, misalkan knowledge-nya petani, sehingga dia menjadi bibit yang sangat unggul. Jadi untuk apa sih bibit unggul ini gitu ya? Untuk menghasilkan kualitas kopi terbaik tentunya kan. Ujung-ujungnya kan seperti kenapa saya harus menanam sayuran X, karena memang sayuran X ini kualitasnya unggul. Sama halnya juga dengan kopi. Contoh. Oke, kita masuk ke contoh. Saya minum dulu ya. Kita akan ngobrol santai aja, semoga nggak lama-lama. Contoh, ini adalah kopi dari Ethiopia. Ada Gesa, ada Kudume, ada Dega, ada USD 7672, ada JRC Selection, ada Harar, ada Wush. Nah, ini contoh yang bisa kalian sangat mudah ditemukan. Kelihatan nggak? One. Oke. Biji dari Ethiopia, saya gedein dulu sebentar ya. Oke, kalian baca ya. Biji dari Ethiopia, orang bilangnya Ethiopia itu adalah salah satu nenek moyangnya kopi. Nenek moyangnya kopi ini dikenal orang sebagian sebagai kopi Abyssinia, salah satu kopi tertua katanya ya. Saya juga nggak tahu sih. Kalau baca-baca historinya kopi ya, ini salah satu kopi tertua di dunia, yaitu ada di Ethiopia. Kopi yang ditemukan oleh seorang petani ketika melihat kambingnya kok seger ya habis makan kopi itu. Nah, dari situlah kopi ini ditemukan. Jadi bersyukurlah kepada kambing yang memakan kopi sehingga petani bisa melihat efek kopi yang dimakan oleh kambing. Lalu kalau berikutnya, si kopi ini ditemukan oleh salah satu, dulu sih dikenal sebagai VOC kali ya, di daerah Gesa. Dia merasa ini kopi ini banget ya gitu, berkualitas banget. Nah, lalu dibawa dari desa Gesa ini, dibawa ke Costa Rica. Di Costa Rica karena mungkin bahasanya mengalami perubahan, apa ya istilahnya, peyorasi ya kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah ya, mengalami perubahan, beradaptasi menjadi Geisha. Lalu juga dibawa ke Tanzania jadi Geisha, bukan Gesa. Lalu dibawa ke Panama 1960, disebutlah jadi Panama Gesa. Mungkin di sana itu di Panama di treatmentnya oleh petani yang memang gila banget gitu sama perkopian ya, sehingga dia sangat maksimal banget, dan mungkin didukung oleh unsur-unsur hara iklim, tanah, dan lain-lainnya sehingga menjadi kopi yang berkualitas. Disebutlah Panama Gesa. Jadi kopi termahal di dunia, terbaik di dunia, dan selalu memenangkan kompetisi. Nah, tapi ada unik nih. Sebenarnya kopi dari Gesa ini lucu nih. Ada di Tokopedia orang jualan kopi Geisha, tapi gambarnya Geisha-nya Jepang, padahal nggak ada urusan ya. Lucu sih ke orang-orang itu. Oke, intro aja. Lalu Abyssinia ini kalau sebagian orang sih nggak mau menyebutnya kopi Gesa, tapi ada juga yang menyebutnya kopinya
Abyssinia sebagai root nenek moyangnya kopi. Tapi oke-oke aja sih, karena tetap satu jenis kopinya sama gitu, cuman mungkin penamaannya beda. Yang satu memang dari rootnya Abyssinia, yang satu memang diambil dari desanya, which is sebenarnya sama aja sih gitu kan. Nah ini lucu nih, Abyssinia ini dibawa ke Indonesia, yang itu nenek moyangnya kopi, dibawa ke Indonesia 1928. Correct me if I'm wrong ya. 1928 tepatnya dibawa ke Aceh di daerah Pantan Musara. Nah tapi lucunya kalau kita menemukan kopi-kopi Aceh Pantan Musara, dia itu nggak pakai, jarang saya menemukan pakai satu varietas Abyssinia di salah satu seller green bean. Dia pasti ada Abyssinia, ada Typica, ada Tim Tim, bahkan beberapa ada Tim Tim, ada Typica. Jarang banget yang memang pure menggunakan si Abyssinia atau istilahnya gesanya Indonesia. Nah, padahal kalau lihat tahun, harusnya kita jauh lebih bisa berkembang, bisa lebih terkenal si kopi Abyssinia ini compare to Costa Rica atau Tanzania atau bahkan Colombia Gesa. Sekarang kan juga harga juga lumayan mahal, atau Panama Gesa yang harganya gila-gilaan. Harga yang bukan grade 1 aja kayak sekilo itu yang green bean-nya kayak 1.800.000 mungkin ya, apalagi yang mahal banget. Jadi mungkin kenapa Indonesia nggak terkenal ya, nggak tahu ya, mungkin kita akan temukan jawaban di berikutnya. Itu sih ya, jadi dari satu jenis kopi aja itu ketika turun ke daerah tertentu, dia bisa menjadi kualitas terbaik, bisa jadi bahkan menjadi yang biasa aja gitu kan. Harusnya kan ketika ternyata tanah di Aceh itu jauh lebih bagus dari Panama, kalau misalkan di treatmentnya setreatment petani Panama itu ya mungkin ya dia kualitasnya akan sama dengan si Panama, dan mungkin Abyssinia akan terkenal di Indonesia dan terbaik bahkan mungkin. Oke, lanjutkan. Tadi ada problem, si handphonenya mati. Oke, dilanjutkan. Nah itu kenapa sih Gesa atau Geisha menjadi yang terbaik atau termahal di Panama tapi nggak di Costa Rica atau bahkan di Indonesia. Sebenarnya sih Costa Rica juga mahal sih, di Colombia juga mahal, tapi katakanlah kenapa nggak semahal di Panama atau nggak semahal di Panama, yes. Tapi ya di Costa Rica juga mahal. Bahkan kenapa mungkin di Indonesia nggak semahal di Panama gitu. Mungkin ini faktornya, ketinggian kah, jenis iklim, suhu tanah, cara pemeliharaan, yang penting kesuburan tanah dan lain-lainnya. Dan mungkin yang paling penting juga adalah sumber daya manusia. Itu sangat penting banget. Sumber daya manusia itu si petaninya, knowledge petaninya, dan mungkin akses dan lain-lainnya. Akses itu gimana sih? Kadang mungkin petaninya berkualitas banget, cinta gila-gila banget sama kopi, tapi kemudian akses untuk bagaimana memasarkan, bagaimana mengelola dan lain-lainnya memiliki keterbatasan, sehingga pada akhirnya ya udah dia nggak akan menjadi kopi yang terkenal di dunia juga gitu kan. Lalu juga karena akses petani dan knowledge petani, dia menjadi gampang dikenal dengan masuk ke kompetisi kebaristaan kah, atau masuk ke kompetisi bid oleh Q grader dan lain-lainnya, sehingga jadilah dia kopi termahal dan terbaik di dunia. Ini yang udah pernah saya brew di Panama Geisha, harganya kalau nggak salah 100 gram itu saya beli 200 something atau 160, pokoknya lumayan lah. 100 gram itu lumayan mahal. Viewersnya masih dikit ya, saya mah nggak mementingkan viewers lah, yang penting kita bisa berbagi cerita tentang kopi yang saya minum ya. Jadi apa sih untungnya varietas bagi petani selain nanti untungnya buat kita? Kalau petani ya simple sih, ketahanan terhadap penyakit udah pasti, kualitas panen dan green bean udah pasti, masa panen juga udah pasti, lalu kesesuaian dengan ketinggian tentu saja, karena mungkin kalau
kopi yang ditanam di Malabar belum tentu cocok dengan kopi yang ditanam di Papua. Mungkin bisa ditanam tapi kualitas panennya berbeda, kualitas binnya juga berbeda. Itu. Lalu nilai jual ujung-ujungnya kan karena dia kualitasnya oke, nilai jualnya bagus, dan ujung-ujungnya sih buat petani yang memang udah bisa merasakan apa yang dia rasakan terhadap kopinya, ujung-ujungnya ya memberikan cita rasa yang lebih spesifik, unik, menarik, cantik, dan lain-lainnya, sehingga dia bisa create spesifikasi bin tertentu seperti ini. Jadi kalau kita mendalami jauh tentang morfologi kopi katakanlah ya, itu kalian bisa, kalau kalian memang udah dalam banget sih, kalian ketika membeli bin itu kalian udah bisa membedakan ini bin varietas Gesa misalkan, oh ini mah tipika, atau oh ini si S line nih gitu, atau Jember nih, atau Katura ini Katua ini ya. Jadi kalau memang udah sehari-hari mendalami dunia kopi, morfologinya kayak gimana, lama-lama dia akan paham. Jadi dia akan tahu tanpa misalkan orang mencantumkan. Ini salah satu contoh morfologinya si kopi. Ini adalah si cherry-nya kayak gini. Kan beda-beda kan? Dari Katura sampai si Bourbon aja beda. Si Elefante beda. Pakas juga beda kan? Pakamara juga beda. Gesa Ethiopia juga gini bentuknya. Ya kan? Beda-beda. Ini dari green bean-nya aja udah beda. Lalu kalau dijadiin bean hull juga beda. Udah di roasting juga beda. Kalau seperti yang saya bilang, kalau kalian udah gila banget bisa sebentar ya. Handphonenya lagi mati-mati terus nih. Ya, kalau kalian udah sangat detailing banget, setiap kopi kalian teliti, setiap roasted bean kalian yang kalian beli kalian teliti, kalian lama-lama akan memahami kok. Percaya deh, ini bisa dipelajari kok, bukan hal mudah. Kalian nggak perlu spend kayak 5 juta buat dapetin sertifikat dan untuk menjadi home brewer, nggak perlu. Kalian ya beli aja kopi, lalu yang jelas kopinya belinya dari roastery yang memang mumpuni ya, kayak contohnya nanti ya akan ada. Oke, paham ya kurang lebih ya. Kalau nggak paham kita balik lagi ke belakang, ke depan. Nah, kenapa sih nggak kebaca? Kenapa sih home brewer itu wajib tahu tempe kali, wajib tahu varietas? Buat saya sih lumayan wajib ya. Saya personal sih mewajibkan. Bahkan kalau saya pribadi, saya wajib paham kurang lebih hulu hilirnya sih. Kalau saya, supaya apa? Supaya nggak cuman memahami, oh kopi ini enak ya gitu, tapi saya bisa paham kenapa kopi ini enak. Saya tahu rootnya dari sini. Syukur-syukur roasterynya jujur mencantumkan petaninya dari ini, panen tahun ini, lalu varietalnya ini, prosesnya ini, ketinggiannya segini, lalu ya tentu saja region udah pasti, dan roastingnya di tanggal berapa. Wajib banget buat saya. Mungkin kalau saya bilang kopi, saya sering banget kan ngomong, buat saya kopi itu yang penting enak. Tapi itu kan diplomatis banget ya, sangat politis, diplomatis banget jawaban itu. Tapi behind the scene-nya, kalau saya ada detail yang perlu saya ketahui, walaupun kadang kalau selalu saya jabarkan di sebelum ngopi kayaknya terlalu panjang lebar. Jadi kayak saya bilang, kalau ada komen-komen, buat saya sih kopi yang penting enak, tapi behind the scene-nya harus saya tahu. Inilah kenapa harus saya tahu. Seperti yang saya bilang, varietas equal to kualitas. Jadi kalau varietas memang unggul, dengan tentu saja ya, nggak cuma nanam terus kemudian tumbuh lalu dijual, enggak sih, ada proses yang sangat panjang di situ. Tapi
anggap aja potongannya adalah varietas sama dengan kualitas. Di sininya adalah banyak sih, ada proses, ada petani, ada dan lain-lainnya. Tapi tarik lurusnya adalah varietas sama dengan kualitas. Itulah kenapa buat saya varietas itu sangat penting. Kenapa? Karena pada akhirnya kualitas kadang menentukan kualitas kualitas rasa, kualitas body, kompleksitas notes atau karakter yang dihadirkan oleh si green bean. Walaupun nantinya tergantung pada prosesnya bagaimana, si treatment petaninya bagaimana. Oke. Sebenarnya ada ratusan varietas kopi di dunia, tapi ternyata kenapa handphone saya cuma bisa record kayak cuma 3 menit, memorinya nggak cukup. Ya gini deh, kalau seperti yang saya bilang, saya bukan vlogger, tapi bukan reviewer juga, tapi pengopi yang kadang berbagi bacotan ala-ala kayak gini. Jadi saya nggak willing to buy kamera yang proper, semua yang proper. Enggak lah, ngapain, nanti malah saya sibuk dengan bagaimana mengambil angle, bagaimana suaranya bagaimana, nggak perlu lah. Jadi pakai handphone aja, semua saya lakukan di handphone, posting dan lain-lain, blast dah, ngapain pusing. Lanjutkan ya, saya karena seperti yang saya bilang varietas itu banyak banget, saya nggak akan membahas semuanya, bukan kapasitas saya juga, saya cuman ala-ala. Tapi saya mencoba kali ini sesekali di postingan kopi-kopi ala-ala, suka-suka menghadirkan hal-hal kayak gini untuk ya menambah wawasan ala-ala juga sih. Oke, kita akan membahas varietas kopi di Indonesia. Yang pertama, jadi konon ya kalau kita baca-baca tentang kopi-kopi, sejarah kopi di Indonesia, varietas itu kalau nggak salah ada 5 kalau di Indonesia. Nanti kita akan lihat along the way saya present. Yang pertama itu ada S75, atau orang sering menyebut Line S. Kalau di Temanggung disebut Line S, kalau di beberapa daerah kadang Line S juga. Jarang banget sih kalau varietasnya ditulis Jember, mungkin karena dikembangkan di Jember kali ya, mungkin ya. S795, semoga saya nggak salah nih nulisnya. Dari mana sih S795 ini? Dia itu adalah dari kawinan Liberica dan Arabica dengan Tipika, dari Tipika yang bermutasi secara natural menjadi Ken. Lucu ya, kawinlah dia, dikawinin jadi S795, sehingga dia bisa menghasilkan kualitas yang gimana banget gitu sih. Itu simpelnya. Lalu konon dia ada banyak ditanam di Bali dan Toraja. Basic notesnya itu maple syrup dan brown sugar. Sering ya kita menemukan Toraja itu dan Bali brown sugar. Kalau nggak dark coklat sebenarnya tergantung dari dia ditanam di mana. Kadang kalau di Bali itu ada clove, di Toraja ada clove-nya juga, ada spice-nya gitu kan. Jadi ya pada akhirnya nanti tergantung ditanam di mana, dia lama-lama akan mempengaruhi si bean-nya itu sendiri. Yang kedua nih tim atau timur. Jadi kalau baca sejarah kopi, tim itu timur ya, maksud saya Timur itu adalah satu penghasil kopi terbaik di dunia sebelum dia memisahkan diri dari Indonesia. Salah satu penghasil kopi terbaik di dunia dengan varietasnya tim. Sekarang dia udah memisahkan diri dan ya udah, dia punya kopi terbaik dunia versi tim. Lanjut. Nah, tim ini varietas sendiri. Tim Timor. Makanya dia seperti yang saya bilang dulu, sebelum dia pecah dari Indonesia punya kopi terbaik di dunia varietasnya. Lalu kita akan lanjutkan, si tim ini ada di mana sih? Hilang. Tim ini dibawa ke Aceh, ke Gayo tepatnya, yang sekarang menjadi Aceh Gayo kan ya, kalau kita nyebut kopi apa? Aceh Gayo.
Di Aceh, tim-tim ini menjadi Gayo 1, lalu di Bali, tim-tim ini beradaptasi secara natural tentunya menjadi varietas lain. Orang Bali menyebutnya, atau petani Bali menyebutnya kopiol. Jadi kadang kopiol, kopi kopiol nih kualitasnya mantul, padahal sebenarnya dia rootnya dari tim-tim. Tim-tim itu kan seperti yang saya bilang salah satu varietas kopi terbaik di dunia. Lalu misalkan tim-tim ini nanti dikawinin sama Katimor dan Sarcimor. Kalau Sarcimor ini dari Villa Sarci, kalau Katimor itu dari Katura dan tim-tim. Ya, Katura ya. Kalau nggak salah. Bisa cek lah. Kalian bisa cek ya. Dengan notesnya full body, rasa mewah, vibrant acidity. Tapi ini to be discussed seperti yang saya bilang ya. Oke, yang ketiga ini ada USDA 762, varietas pilihan dari Ethiopia. Ini dari Ethiopia dibawa ke Indonesia USDA 7672. Benar nggak saya nulisnya? Oh salah, 7672. Sorry, it's okay. 7672 dibawa ke Indonesia. Lalu dia konon ada di Jawa dan di Sumatera dengan notnya cinnamon dan coklat. Jadi sebenarnya si USDA 7672 ini 7672 kok saya nulisnya salah ya, dibawa dari Ethiopia, diambil nantinya di Indonesia, dipilih kualitas bibit yang terbaik. Dari kualitas bibit terbaik itu dikembangkan. Ketika dia udah settle, lalu baru dia dikembang biakan menjadi varietas unggulan milik Indonesia. Lalu yang keempat, Kartika. Kartika itu kopi Arabica tipe Katai. Saya minum dulu ya. Tipe Katai. Ini salah satu yang dikembangkan oleh riset Litbang ya. Indonesia itu apa sih? Institute something research kalau Inggrisnya ya. Riset kopi dan coklat punya Indonesia mengeluarkan Kartika. Kartika itu Katai itu dari kata katuai. Notesnya tuh coklat dan ini lebih kompleks karena kalau saya beli katuai dari luar memang rasanya lebih kompleks, lebih asik, lebih seru. Dan kalau lihat si Kurasu ya, sering banget dia pakai katuai. Lalu dia di sini di ujung nih katuai ada orange katuai dan yellow katuai. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya, kalian bisa lihat lah sebenarnya. Nah, katuai ditanam di Wonosobo dan di Bali, Kartika, dan di Temanggung juga. Dan mungkin sebenarnya kan kalau varietas yang memang udah oke, dia sebenarnya akan ditanam di seluruh Indonesia kalau memang cocok ketinggiannya. Oke, lalu yang kelima Andung Sari. Andung Sari ini adalah dikembangkan dari Katimor terbaik. Jadi misalkan ada satu bibit Katimor diambil lalu dikembangkan menjadi Katimor terbaik, jadilah Andung Sari. Katimor dari mana sih? Timor dan Katura. Diambil nih bibit terbaik dari Katimor, set gitu kan, sama si tim risetnya kopi dan coklat Indonesia. Diteliti, dikembangkan, sehingga menjadi bibit yang unggul, baru disebarkan ke petani. Hai Pak Petani, ini nih bibit unggul nih Katimor, kita sebut kita sebut Kartika varietasnya. Kopi Arabica Katua ya, kalau nggak salah ya, saya bacanya. Oke. Ditanam di banyak kata di Kayu Aro, Jambi. Salah satu kopi terbaik nih di Jambi, Kayu Aro. Ternyata dari varietasnya Kartika kan, Kartika itu Katua. Jadi kalau seller di yang bener biasanya mengkategorikan, kalau di marketplace ya, mengkategorikan bin-binnya yang dia jual, misalkan koleksinya ada di bin Katuai atau bin apa gitu.
kalau yang benar ya. Jadi kita bisa setidaknya mencari varietasnya apa ya gitu, bukan dari si originnya. Ya origin tentu saja ujung-ujungnya kan, oh saya mau nyobain Kartika tapi originnya si Flores misalkan gitu, atau originnya saya mau dari Bali deh gitu, karena mungkin sensasi rasa yang beda. Tapi setidaknya dari varietasnya udah, oh ya ini varietas unggulan. Ini tambahan, saya nggak tahu ya kalau tambahan ini apakah masuk ke, udah di riset oleh tim kopi dan coklat atau belum, saya juga nggak tahu. Tapi ini katanya masih menjadi perdebatan antara memang udah bagus di petani sehingga menjadi tanda kutip ya, info bagus nih si ateng ini, jadi ditanam di mana-mana gitu, diambil bibitnya dikembangkan lagi di daerah-daerah oleh petani-petani yang memang punya knowledge untuk mengembangkan si varietas ini sehingga di satu daerah menjadi lebih unggul lagi. Ateng itu biasanya kalian sering temukan di beberapa kopi di Jawa Barat pakai varietasnya ateng. Ateng itu adalah dari Aceh Tengah. Aceh Tengah tuh apa? Kalian tahu kan, Aceh Tengah tuh ya dari si Katimor sebenarnya kan. Deep, kompleks, brown sugar, vanilla, strawberry, spice dan nectarin. Ini basicnya si Katimor. Basicnya si Katimor, tapi sekali lagi dia akan tergantung pada di mana dia ditanam. Ditanam di Takengon dan sekitarnya. Jadi kalau kalian misalkan Aceh Takengon gitu kan, sebenarnya itu mungkin ada pakai kopinya si Katimor atau Ateng. Sigara Rutang. Nah, Sigara Rutang lucu nih. Kalau nggak salah Sigara Rutang itu adalah versi upgrade-nya Ateng. Jadi story-nya nih kalau nggak salah saya baca ya. Jadi si Ateng ini, si Katimor ini, Katimor di Aceh Tengah ini gitu kan gampangnya, dibawalah ke Lintong, ditanam di Lintong. Mungkin di Lintong ini dia menyesuaikan dengan iklim di Lintong, dengan karakter tanah, dengan karakter lain-lainnya, dan kebetulan mungkin dia jatuh ke tangan petani yang sangat cinta banget sama kopi, sehingga di Lintong itu menjadi kualitas dan varietas yang unggul dan menjadi kopi terbaik di Lintong, di Sumatera sih, dan bukan menjadi kopi yang terbaik gitu di daerahnya dan terkenal kopi Lintong kan. Jadi kopi Lintong itu kalau kalian tahu ya dari Katimor, varietas dari Aceh Tengah yang diambil dari bibit unggul dan ditanam di Lintong. Kita mengenalnya kopi Lintong. Saya suka kopi Lintong, enak. Lalu yang berikutnya ada Borbor. Oh ya, si Gararutang ini kayaknya saya nggak tahu karena dia bukan hasil di riset kopi dan coklat. Saya nggak tahu dia dapat sertifikat dari riset itu atau enggak. Tapi kayaknya dia dapat sertifikat dari kayak Badan Pertanian Daerah sih Jawa Barat, kalau nggak salah ya. Borbor itu adalah kawinan dari Timor Hibrid dan Bourbon. Kalau di Aceh disebut Gaya 2, di Jawa Barat juga ditanam. Kayaknya si Java Prince juga nanam. Lalu mungkin nanti akan ada lagi kopi-kopi yang the best. Si orang riset kopi dan coklat bisa create varietas yang lebih dahsyat lagi dari yang sekarang. Selain bibitnya yang bagaimana, juga create basic rasa dan kualitas yang bagaimana ya. Contoh sederhana aja sih, semoga saya nggak salah. Jadi kayak ada anjing terbaik nih, saya mau kawinin anjing terbaik ini, terus saya punya ayam terbaik, lalu saya kawinin jadi anjay. Contoh yang busuk sih, kasihan banget sih lihat ini antar ketawa sama anjingnya nih ayam jadi anjay ya. Udah dilarang lah gitu gara-gara siapa tuh lah makhluk nggak penting di dunia itu. Oke, apa sih yang harus dilakukan seller?
terhadap hal ini supaya semua info ini sampai ke konsumen. Ya buat saya sih kasih info detail. Kalau buat saya info detail itu penting supaya apa? Ini salah satu contoh, baca nggak ya? Ini dari Roseworks. Dia ngasih tahu petaninya Dalu Village Lot 2215 varietal ketika proses anaerobik suhu ketinggian segini, regionnya Flores, salah satu kopi kesukaan saya Flores. Jadi kalau kalian suka sama Flores, kalian mesti tahu urutnya mana sih. Oh, ketika Oh No Wonder ya. Ini notesnya brown sugar, tangerine, raisin, dan apple. Ini yang saya suka dari si Roseworks ini, dia detail banget sehingga info yang kita dapatkan sangat komplit. Kalau masalah notes buat saya subjektif, tergantung experience-nya orang-orang. Karena ya mungkin ada basic notes kayak brown sugar misalkan gitu ya. Tapi ketika saya roasting dark belum tentu dia ada semuanya. Kayak apple-nya belum tentu ada, tangerine belum tentu ada. Jadi sangat subjektif banget untuk si notes. Mungkin nanti akan saya bahas tentang apa iya notes itu ada, nanti akan saya bahas sendiri. Supaya apa? Seperti yang saya bilang tadi, dari sebuah jenis biji kita bisa menentukan arah hidup ngopi-ngopi ala-ala suka-suka kita. Kelihatannya? Itu tadi contohnya. Ini juga salah satu contoh seller green bean. Dia ngasih contohnya ini ya. Ini dari Baratas Segara Rutang, ada varietal ketika. Lalu ini ada dari mana nih? Baratas juga ya kalau salah. Oh enggak, dari karena global. Ini Kintaman ini punya bule kalau salah nih. Lalu ini dari mana nih? Ini dari ini lucu nih, lihatnya. Varietas ada Ateng, Abyssinia, dan Tim-Tim. Pantan Musara, Wih Ilang, Pegasing, Aceh. Ini nggak dikasih tahu petaninya, mungkin petaninya petani lokal yang bukan kayak si Java Frinsa atau petani di Malabar gitu ya. Kenapa kita perlu tahu biji yang kita beli? Karena ya uang yang kita pakai untuk beli biji, buat saya sih hasil dari kerja keras memeras biji. Ya biji keringat teman-teman, bukan biji yang lain. Untuk menghasilkan apa? Untuk mendapatkan apa ya? Biji berkualitas. Sama halnya seperti petani, dia bekerja keras membanting keringat dan lain-lainnya untuk mendapatkan biji berkualitas. Dan petani salah satu ujung tombak. Jadi kalau tanpa petani yang gila banget sama kopinya, kita akan roastery atau bahkan kita juga nggak akan dapetin kopi yang berkualitas. Jadi ujung tombaknya sekali lagi petani. Semangat ya buat petani yang menghasilkan biji berkualitas. Kita wajib memberikan semangat buat petani Indonesia. Buat petani Indonesia. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya kalau untuk espresso saya nggak peduli varietasnya mau 1.000.000 ke 10 kolektif bean juga terserah. Tapi kalau bicara specialty nih, kalau saya bicara specialty lalu saya bicara grade 1 untuk memang katakanlah specialty, seperti yang saya bilang kan, kalau buat saya pribadi specialty equal to grade. Jadi kalau ada orang bilang ini specialty kok, tapi ketika binnya ada di grade berantakan, buat saya nggak masuk specialty. Jadi kalau konsep specialty saya adalah green beannya di grade 1-2 lah minimal, dan less defect tentunya. Buat saya itu specialty. Jadi sekali lagi buat saya specialty equal to grade. Kalaupun ada orang bilang selera sih, ya iya sih selera, tapi harusnya sekali lagi kalau kualitas kita harusnya punya frekuensi yang sama ya. Semangat ngopi semuanya. Sekian bacotan kopi-kopi ala-ala suka-suka. Jadi kalau seperti yang saya bilang contoh,
specialty itu buat saya idealnya adalah varietasnya satu. Karena apa? Lebih spesifik lagi, karena kalau misalkan ada 3 varietas, gila aja ya. Kalian misalkan ditanam di 20 ya 10 hektar misalkan, 10 hektar, lalu 1 hektarnya apa, 2 hektarnya apa, 2 hektarnya apa, 2 hektarnya apa, lalu digabung. Kok agak absurd ya, karena basic varietasnya itu kan rootnya beda-beda, berarti kan kompleksitas rasanya akan lebih gila lagi gitu kan. Kan harusnya lebih idealnya kenapa nggak satu varietas aja gitu. Makanya kalau saya beli green bean untuk banyak varietas, better saya dibikin espresso aja, buat apaan lah ya gitu. Kalau satu varietas nanti saya akan roasting yang memang cuma satu varietas ya, kita akan lihat kayak gimana. Semangat ngopi semuanya, sehat terus, sukses terus, jaga jarak, pakai masker, dan jaga kesehatan, jaga kerumunan, hindari kerumunan tepatnya. Hindari kerumunan, tetap ngopi berkualitas versi kita masing-masing. Semoga semakin paham supaya kita semakin melek, nggak cuma sekedar ngopi, tapi kita juga melek apa yang kita minum. Ciao teman-teman.